wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 PPKN ingin mengidentifikasikan keterkaitan hoax dengan kebebasan berpendapat. Ayo simak videonya sampai ya. Katanya bendahara kita korupsi tahu? Masa sih? Iya katanya uang sama data yang mereka tulis gak balance. Ada ribut apa nih? Ini kan ada duit bendara kita masa korupsi? Bendahara kita? Itu mah hoax. Hoax tahu. Hoax, Makanya jangan gampang percaya makanya ya. Oke, sorry ya. Nah, makanya untuk menghindari hoax, kita harus tahu apa itu hoax, dampak, dan cara menghindarinya. Makanya simak video ini sampai akhir ya. Negara Indonesia memperbolehkan rakyatnya untuk bebas berpendapat. Namun, karena hal ini, banyak oknum yang membuat isu tanpa sumber yang pasti, atau menganggap bahwa kedua hal ini adalah hal yang sama, padahal jelas sangat berbeda. Kebebasan berpendapat adalah kebebasan yang mengacu pada suatu hak untuk berbicara tanpa adanya batasan. Hal ini tidak termasuk dalam menyebarkan kebencian atau kepalsuan. Tujuannya untuk mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan HAM sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat. Hoax adalah informasi palsu yang dibuat untuk menutupi informasi yang sebenarnya. Tujuan dibuatnya hoax untuk membuat masyarakat merasa tidak aman, tidak nyaman, dan kebingungan. Dalam beberapa kasus, hoax juga digunakan sebagai media untuk adu domba, menyebarkan fitnah, mencemarkan nama baik, membuat kepanikan, serta menjatuhkan orang atau golongan tertentu. Hoax bisa menjadi pemicu munculnya keributan, keresahan, perselisihan, bahkan ujaran kebencian. Hoax muncul tidak hanya sekarang. Sebelum teknologi internet hadir dalam kehidupan manusia, juga ada berita bohong. Perbedaannya itu, peredarannya pada masa sekarang begitu masif, sedangkan pada masa lalu peredarannya sangat lambat. Mengingat alat komunikasi masih sederhana. Hoax juga dinilai merusak demokrasi, karena kehadirannya menyebabkan dialog atau komunikasi rasional berdasarkan fakta dan kebenaran. Bersyarat penting masyarakat demokratis tidak terwujud. Kemunculan hoaks membuat warga membangun argumen di ruang publik berdasarkan kebohongan yang dibawanya. Kebebasan berbicara adalah kebebasan yang mengacu pada sebuah hak untuk berbicara secara bebas tanpa adanya tindakan sensor atau pembatasan, akan tetapi dalam hal ini tidak termasuk dalam hal untuk menyebarkan kebencian. Ada banyak hal yang mengakibatkan terjadinya penyebaran hoaks, terutama karena teknologi yang sudah berkembang dan modern ini. Hal-hal tersebut meliputi gawai, internet, jaringan seluler, dan lain-lain. Semua itu memudahkan penyebaran informasi berlangsung cepat dengan alat-alat teknologi seperti HP, laptop, komputer, dan lain-lain. Di pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor Tahun 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Kebebasan berpendapat di Indonesia meskipun merupakan hak dasar yang dilindungi, namun tetap mempunyai batasannya, itu karena penyebaran nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan negara. Di pasal 28 dan pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyuarakan pendapat. Contoh berita bohong yang sedang tersebar saat ini yaitu isu mengenai gempa Cianjur. Banyak sekali yang menggunakan kesempatan ini untuk meningkatkan rating akun mereka sampai tega membuat berita bohong di tengah duka yang sedang melanda Cianjur.
Dan berita tentang warga di Kudus yang tewas karena kecelakaan tunggal, tetapi ditulis di berita ia tewas karena menjadi korban begal. Kedua berita tersebut membuat beberapa warga sekitar merasakan kepanikan, kesedihan, dan emosi lainnya. Tidak hanya itu, dampak dari berita hoax juga sangat banyak sekali, seperti 1. Menimbulkan perpecahan. Pendapat hoax dapat menimbulkan perpecahan individu atau antar kelompok. Hal ini terjadi karena kesalahan informasi yang didapat dan tidak mencari sumber informasi yang lebih kredibel. 2. Tidak percaya fakta. Masyarakat yang terlalu sering menerima pendapat hoax, lama-kelamaan akan bingung membedakan pendapat faktual dan hoax. Bahkan masyarakat tidak akan lagi percaya dengan situs yang benar dan lebih mempercayai hoax. 3. Menimbulkan opini negatif. Berita bisa saja membuat masyarakat geram terhadap seseorang yang dibicarakan dalam berita jika ia merugikan masyarakat. Hal tersebut akan memiliki dampak negatif jika berita tersebut adalah bohong. 4. Merugikan masyarakat. Hoax sama saja dengan penipuan. Dengan hoax, masyarakat bisa saja rugi dalam hal materi. Yang pertama, cek sumber informasi atau berita. Yang pertama ini wajib banget dilakukan sebelum menelan informasi yang diterima. Coba cek dulu sumber beritanya, terutama jika tersebar lewat suatu grup. Wajib ditelaah dulu sebelum berita dan informasi dari mana. Kalau tidak ada sumbernya sih skip aja. Kedua, cek kelengkapan informasi. Sering terjadi nih sebuah informasi viral, kemudian memicu perdebatan. Padahal yang tersebar itu cuma sepotong, alias informasi kurang lengkap. Jadi, ada baiknya kalau dapat informasi yang memantik emosi atau provokatif, ditelusuri lagi. Apakah beritanya sudah lengkap atau potongan saja? Ketiga, jangan termakan judul. Sebelum baca berita, pasti kita baca judulnya dulu kan? Bisa dibilang judul itu seperti pintu masuk. Wajar saja banyak berita yang menggunakan judul clickbait untuk memancing rasa penasaran pembaca. Tapi, tidak jarang judul itu tidak sesuai dengan isi artikelnya. Jadi kalau lihat judul yang kelihatannya agak aneh atau terlalu berlebihan, coba dibaca dulu isi artikelnya ya sebelum dikonsumsi informasinya. Setidaknya kesimpulan yang diperoleh pembaca bisa lebih berimbang. Keempat, periksa keaslian video atau foto. Saat ini tidak hanya konten berupa teks yang bisa dimanipulasi, melainkan juga konten lain berupa foto atau video. Ada kalanya pembuat hoax juga mengedit foto untuk memprovokasi pembaca. Cek dulu keaslian foto dengan cara sederhana. Coba masukkan foto ke dalam pencarian Google. Maka hasil pencarian akan menampilkan gambar-gambar serupa yang terdapat di internet, sehingga foto tersebut bisa dibandingkan dengan foto yang lain. Kelima, perhatikan tanggal artikel. Ini juga wajib dilakukan ya. Kadang ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang entah dengan tujuan apa, tiba-tiba mengunggah lagi berita jadul dan menjadi viral di dunia maya. Sebelum membaca beritanya, cek dan perhatikan lagi tanggal artikelnya ya. Keenam, yang terakhir, jangan asal share. Hoax gampang banget beredar karena seringkali orang begitu dapat informasi. Langsung share ke orang-orang terdekatnya tanpa repot-repot cek kembali kebenarannya. Nah, sebelum membagikan kembali, coba dilihat dulu kebenaran beritanya. Cek di Google atau cari referensi berita serupa dari situs online yang resmi. Kemudian, bandingkan isinya. Apakah sama atau berbeda? Atau sudah ada informasi yang menyatakan kebenaran berita tersebut ataupun yang sudah benar?
Jadi pada intinya, cara menghindari hoax atau berita bohong yang pertama itu lihat sumber pengiriman pesan. Yang kedua, cari informasi yang relevan atau terpercaya. Ketiga, hindari komentar terhadap suatu informasi yang belum jelas kebenarannya. Keempat, hindari share informasi yang belum jelas kebenarannya. Kelima, hati-hati dengan judul yang provokatif. Keenam, cermatilah keaslian foto jika disertakan. Dan jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Ayo berhenti membuat atau menyebarkan berita hoax, karena hal itu bisa membuat kamu berurusan dengan hukum loh. Gak percaya? Nih bukti penangkapan pelaku penyebar berita bohong.